Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat berjumpa di dalam pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam kajian mengisi bulan Ramadan yang kita laksanakan setiap ba'da salatil asar fi sahri Ramadan, sesudah sembahyang asar di bulan Ramadan ini, yaitu dengan kajian kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Mudah-mudahan harapan kita senantiasa kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari sama-sama kita lanjuti kajian kita. Saat ini kita masuk kepada Al-Hadisur Rabi'u, yaitu masuk kepada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisur Rabi'u an Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umrid dunya sab'ata alafi sanatan siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghaira mardud. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Hadisur Rabi', dan adapun hadis yang keempat, an Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, yakni hadis dari Sayyidina Ibrahim dan juga dari Syekh Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud dan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua. Qala, berkata ini Abdullah ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar baban minal ilmi, satu bab daripada ilmu, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, dan mendapatkan manfaat dia dengan sebab ilmu yang dia pelajari, walaupun hanya satu bab itu, fi akhiratihi wa dunyahu, di dalam perkara-perkara dan urusan-urusan akhiratnya dan dunianya. Dia belajar hanya satu bab ilmu, kemudian dengan satu bab ilmu itu dia mendapatkan manfaat yang dia dapatkan dari sebab belajar itu untuk perkara dunianya dan juga perkara akhiratnya. A'tahullahu khairan lahu, maka niscaya Allah akan memberikan kepada orang itu khairan lahu, akan kebaikan baginya, min umri dunia, dari semua perkara urusan dunianya, ya, sab'ata alafi sanatin, yaitu berupa umur di dunia ini selama 7.000 tahun. Masya Allah. Ya, Allah akan berikan kepada dia khairan lahu, ya, orang itu kebaikan baginya. Allah berikan pahalanya itu daripada min umrin dunia, daripada umur di dunia ini sab'ata alafi sanah, 7.000 tahun dia, ya. Siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghaira mardudin, ya, di mana 77.000 tahun ini orang tersebut berpuasanya di siang hari, kemudian malamnya dia beribadah kepada Allah di malam harinya, dan semua keadaannya ibadahnya itu makbulan ghairu mardud, semuanya diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, 7.000 tahun ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siyama nahariha, di waktu siang dia berpuasa, wa qiyama layaliha, dan di waktu malamnya dia melaksanakan ibadah
kepada Allah, semua amal ibadah selama 7.000 tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ghaira mardud, tidak ditolak oleh Allah. Nah, pahala yang sebegitu besarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat orang yang belajar dia baban minal ilmi, satu bab saja daripada ilmu, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Kemudian dengan satu bab ilmu itu bisa bermanfaat buat dia, mendapatkan kemanfaatan buat dia daripada urusan-urusan dunia dan juga urusan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangin saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabatku yang berbahagia. Ini keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu. Satu bab ilmu dia pelajarin. Dia mempelajari misalnya tentang bab sholat. Kemudian dia paham, dia dapatkan ilmu tentang satu bab saja perkara tentang sholat. Dia tahu tentang rukun-rukun sholat. Dia tahu dengan bab belajar itu dia mengetahui tentang bagaimana syarat wajib sholat, syarat sah sholat, apa yang membatalkan sholat, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah sholat itu dengan baik, dengan benar, dengan sebab dia mempelajari itu. Ketika dia mendapatkan, dia belajar dengan satu ilmu, satu bab ilmu saja, maka Allah berikan itu kebaikan kepada itu, pahala kebaikan kebaginya itu berupa umur di dunia selama 7.000 tahun katanya, yaitu min umri dunia sab'ata alafi sanatnya, 7.000 tahun, seakan-akan diberikan pahala, diberikan umur ya 7.000 tahun buat orang itu. Yang dimana 7.000 tahun ini siyama nahariha wa qiyama layaliha, siangnya dia puasa, malamnya dia beribadah, makbulan ghairu mardud, dan tidak ditolak itu ibadah selama 7.000 tahun itu. Kita nggak perlu untuk ibadah sampai 7.000 tahun, saudara. Tidak puasa selama 7.000 tahun, kemudian malam kita beribadah 7.000 tahun, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu sampai seperti itu, karena memang umur kita tidak sepanjang itu. Tapi insya Allah ketika kita belajar menuntut ilmu, hadir kita di majlis ilmu, kemudian kita mendapatkan satu bab saja ilmu itu, ya, tentang satu bab ilmu ini, kemudian memberikan manfaat kepada kita, baik kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, maka nilainya kita sama dengan hal yang seperti itu, saudara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. An Ibrahim an Alqamah an Abdillahi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatul Qur'an a'malul mukifin was salatu a'malul aajizi was saumu a'malul fuqara'i wat tasbihu a'malun nisa'i was sadaqatu a'malul askhiyai wa tafakkuru a'malud du'afa ala adullukum ala a'malil abtali qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtal qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fi dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih hadis ini dilanjutin, yaitu hadis masih dari Syekh Ibrahim wa an Alqamah an Abdullah radhiyallahu taala anhum, dan juga dari Sayyidina Abdullah dari Syekh Ibrahim, dari Syekh Alqamah, didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua. Qala, berkata ini Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran a'malul mukifin. Membaca Al-Quran itu a'malul mukifin, adalah amalan-amalan ibadah daripada orang-orang yang merasa cukup. Masya Allah. Saudara, manfaat Al-Quran yang kita baca, bila kita membaca Al-Quran, kita melazimkan diri kita dengan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, bukan hanya Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sebagai hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, bukan hanya sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, tapi dengan membaca Al-Quran, Quran bisa menjadi sifaan wa rahmatan lil mu'minin. Dia akan bisa menjadi sifat, menjadi obat, bahkan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Ketika dia mendapat
mendapatkan obat ketenangan batin, dia hatinya merasa tenang, berarti dia sudah mendapatkan kecukupan di dalam kehidupan dengan sebab dia membaca Al-Quran. Makanya kata Nabi, qiraatul Quran a'malul mukifin, membaca Al-Quran adalah amalan-amalan yang bagi orang yang merasa cukup. Wassalatu a'malul a'ajizi, dan salat itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, adapun salat-salat sunnah juga semua a'malul a'ajizi, adalah merupakan amal-amal ibadah daripada orang-orang yang lemah. Saudara, ketika kita sedang lemah, mendapatkan problema, masalah, ujian dan cobaan dalam kehidupan ini, tidak ada sandaran yang paling utama untuk kita kecuali adalah as-shalah, 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 salat, salat, salat. Karena salat adalah merupakan sebuah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam keadaan lemah, kehidupannya lemah secara batiniah, menyikapi kehidupan ini, tidak ada obat yang paling utama kecuali adalah salat. Makanya kata Nabi, wassalatu a'malul a'ajiz, dan salat itu adalah amal-amal ibadah dari orang yang lemah. Wasaumu a'malul fuqara, dan puasa itu adalah amalan-amalan orang yang fakir. Subhanallah, satu pelajaran daripada puasa yang kita jalanin, saudara. Ketika kita melaksanakan puasa, menumbuhkan rasa kita tentang bagaimana bisa mencintai orang fakir. Dengan puasa, kita rasakan tidak enaknya haus. Dengan puasa, kita bisa merasakan tidak enaknya itu lapar. Ternyata masih ada lapar yang kita rasakan, haus yang kita rasakan paling hanya sebentar, saudara, dari subuh sampai maghrib selesai. Tapi masih ada daripada orang-orang saudara kita yang berhari-hari mereka kelaparan dan lain sebagainya. Orang yang fakir bisa merasakan, menumbuhkan kefakiran di dalam diri kita dengan melaksanakan ibadah, karena kita merasakan betapa tidak enaknya menjadi orang yang lapar. Wa tasbihu a'malun nisa, dan tasbih adalah merupakan amalan-amalan daripada amalan an-nisa, dari amalan para wanita. Kenapa? Zikir adalah ibadah yang amat sangat sederhana, ibadah yang tidak terikat dengan tempat, ibadah yang tidak terikat dengan waktu adalah zikir. Di mana saja dia bisa lakukan, di mana kapan saja dia bisa lakukan, dan zikir mempunyai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dua kalimat saja, itu kalimat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani, ada dua kalimat yang dicintai, khafifatani, yang ringan dia diucapkan tapi berat dalam timbangan, yaitu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah amalan daripada amalannya orang-orang yang seperti kayak wanita, karena tidak berat melaksanakannya. Wa shadaqatu a'mal askhia, dan sedekah itu adalah amalan-amalan daripada orang-orang yang dermawan, orang yang diberikan rezeki oleh Allah. Amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang dermawan adalah bersedekah. Oleh karenanya, ketika kita berikan diamanah oleh Allah berupa harta, maka jangan menjadi orang yang pelit. Orang yang pelit, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh daripada manusia, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada surga, dekat dengan nerakanya Allah. Tapi sebaliknya, as-sakhi qaribun minan nas, wa qaribun minallah, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat sama manusia, dekat sama Allah, dekat sama surga, dan jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkuru a'malud du'afa, dan at-tafakkur, berfikir, adalah amalan-amalan orang yang lemah. Kemudian diakhiri dalam kalimat itu oleh Nabi Muhammad, ala adullukum ala a'malil abtal, maukah kamu aku tunjukkan kepada kalian semua ala a'malil abtal, amalan-amalan yang dilakukan oleh para pahlawan. Faqala kila, kemudian ditanya, ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma a'malul abtal, apakah itu amalan-amalan daripada amalannya orang-orang yang pahlawan itu? Qala, kata Nabi, talabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fi dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amalan para pahlawan, pahlawan adalah tujuannya untuk berjuang, untuk bisa memerdekakan diri kita. Masya Allah, orang yang
beramal seperti pahlawan itu. Apa amalannya? Adalah thalabul ilmi. Kenapa? Menuntut ilmu. Fa innahu nurun mu'min fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan cahaya bagi orang-orang yang beriman, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara, penyelamat kita adalah dengan ilmu. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, haji yang kita laksanakan, semua amal ibadah yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak dilandasi dengan ilmu. Syekh Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitab klasik yang disusun oleh beliau, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua tidak akan diterima amal-amal yang kita lakukan kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Mardudatun, ditolak dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara-saudara, sisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Mumpung masih ada ulama-ulama kita, masih ada guru-guru kita, kita manfaatkan, kita banyak ambil dan menimba ilmu. Tidak ada ibadah yang paling terbaik, kata Nabi Muhammad, talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada puasa, salat, jihad, bahkan lebih utama daripada haji. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesempatan kita untuk banyak menuntut ilmu dalam hidup dan kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi kepada pertemuan untuk melanjuti kajian selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.